Oke, setelah minggu lalu gue share terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak pada kegiatan interview. Kali ini gue mau share terkait dengan apa yang bisa dan jangan dilakukan ketika kita mendapatkan kesempatan interview. Oke, jadi ada 4 do dan 4 don'ts ya ketika kita mendapatkan kesempatan interview. Kita mulai dari do. Do yang pertama adalah do check your time, place, and tools. Oke, karena beberapa waktu belakangan kegiatan interview itu banyak dilakukan melalui sistem digital, sehingga dapat pastikan bahwa teman-teman memiliki fasilitas yang dapat mendukung hal tersebut. Walaupun dilakukan secara digital, ketepatan waktu itu tetap harus diperhatikan karena itu menunjukkan kedisiplinan. Kemudian pastikan tempat ketika teman-teman melakukan interview itu ada tempat yang representatif ya, dan tidak banyak distraksi yang mengganggu konsentrasi teman-teman. Dan pastikan juga tools atau peralatan misalnya handphone dalam kondisi yang bagus, misalnya baterai dalam keadaan penuh dan koneksi yang baik. Atau misalnya teman-teman diundang langsung ke pabrik ataupun perkantoran ya, pastikan ketepatan waktu tadi diperhatikan. Dan juga teman-teman dapat pastikan beberapa hari sebelumnya tempat di mana interview itu akan dilakukan, karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri dan konsentrasi teman-teman semua. Oke, do yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif di sini tidak hanya sekedar tentang tanya jawab, tapi juga jawaban yang teman-teman sampaikan itu dimengerti dan dipahami oleh HRD. Jangan sampai terjadi misperception ataupun informasi-informasi yang bias. Teman-teman dapat mengelaborasi atau memperdalam dan mempertajam jawabannya agar HRD mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang teman-teman semua. Oke, do yang ketiga adalah do your best and be enthusiastic. Oke, seperti yang disampaikan ya, bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan interview. Oke, jadi teman-teman dapat mengoptimalkan kesempatan ini, sampaikan sebuah kelebihan dan pengalaman-pengalaman berharga ya yang relevan ya dalam kegiatan interview ini. Jangan disia-siakan. Oke, dan do yang keempat adalah do be yourself. Orang lain memang mungkin ada kelebihan-kelebihan yang kita kagumi, tapi kita harus sadar bahwa kita pun juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga menjadi diri sendiri, tidak fake ya ataupun palsu ya, karena itu akan terlihat oleh HRD, sehingga kita dapat dengan leluasa menampilkan diri kita apa adanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kategori don't, oke, atau jangan dilakukan. Don't yang pertama adalah don't miss the opportunity ya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman. Jika teman-teman baru pertama kali mengikuti kegiatan interview, ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk interview berikutnya. Oke, teman-teman dapat memberikan feedback yang terbaik ya, dan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik di sana. Ya, karena ini adalah kesempatan yang belum tentu akan kita dapatkan lagi dalam waktu yang dekat. Banyak pelajaran yang dapat diambil di setiap sesi seleksi di perusahaan. Oke, yang kedua adalah don't ask the salary too early. Ya, jangan tanyakan gaji ataupun bernegosiasi tentang gaji di awal, karena tentang gaji, negosiasi gaji itu ada sesinya tersendiri. Ya, HRD akan menanyakan tentang gaji yang teman-teman dapatkan sebelumnya di perusahaan yang lama. Oke, dan meminta penjabaran detail. Oke, tapi bukan berarti di sana ada negosiasi gaji. Itu hanya sekedar untuk mendapatkan gambarannya terlebih dahulu. Negosiasi gaji ada di sesi-sesi berikutnya. Oke. Kemudian don't yang ketiga adalah don't make your CV bias. Ya, jangan buat CV kita itu bias, apalagi sampai kita mencantumkan informasi-informasi pada CV yang sebenarnya kita tidak kuasai atau yang sebenarnya pun tidak kita lakukan. Itu justru akan menjadi bumerang yang berbahaya bagi teman-teman semua. Oke, karena nanti teman-teman bisa tidak konsisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari HRD.
Jadi tuliskan saja apa yang memang pencapaian-pencapaian real yang sudah teman-teman lakukan, atau kemampuan-kemampuan real atau aktual yang teman-teman dapat lakukan. Oke, dan yang terakhir adalah don't be confused. Kadang-kadang kita bingung, ya, blank ketika kita sudah masuk tahap interview. Itu kebanyakan disebabkan karena kita tidak mengetahui atau tidak memahami tujuan kita apa dalam kegiatan interview. Kita tidak memiliki target, kita tidak memiliki perencanaan, dan kita tidak memiliki motif kita apa dalam kegiatan interview tersebut. Apa sih yang mau kita capai, apa sih yang mau kita dapatkan. Oke, ada baiknya kita mengenal dulu diri kita dengan baik. Apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi sasaran kita, dan apa yang menjadi motif kita dalam bekerja. Oke. Nah, tadi sudah ada 4 do dan 4 don't yang dapat kita perhatikan dalam kegiatan interview. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman ketika mendapatkan kesempatan untuk interview. Semoga selalu sukses.